Halo guys, kita ketemu lagi di video ini teman-teman. Masih membahas seputar Canva. Dan ada fitur baru dari Canva. Ini dia teman-teman. Dan ini akan segera coming soon atau segera datang. Let's go teman-teman. Tapi sebelumnya, bahwa di video yang berjudul belum pernah dibahas nih, ini ada alasan-alasan teman-teman yang coba saya angkat di konten ini teman-teman. Supaya kalian tahu bahwa ya di channel ini namanya teman-teman, supaya kalian tahu alasannya atau bagaimana perkembangan atau strategi atau taktik bisnis dari si Canva ini teman-teman. Di sini saya coba ulik-ulik teman-teman, dan sekarang kita bahas fitur baru lagi teman-teman. Itu tentu akan mendongkrak popularitas dan sales daripada si Canva ini teman-teman. Oke, langsung aja. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, bahwa kita bisa lihat di sini sekitar 85 juta orang pengguna Canva itu teman-teman. Dan itu aktif di sini dicatat aktif setiap bulannya. Ini keren. Kalian kalau search jumlah penduduk Jakarta itu cuma 10,50 something juta. Kita anggap 10 juta, ini saya udah pernah bahas. Berarti pengguna Canva itu 80 kali lipatnya. Gila, kalian bisa bayangkan dengan sebuah kota Jakarta dengan jumlah penduduk 10 juta, which is ini kota Jakarta, ibu kota, pengguna orang-orang yang aktif di Jakarta itu kalian bisa bayangkan banget lah. Orang-orang kantoran, terdidik, berpendidikan, dan seterusnya. Kira-kira begitu. 80 kali lipatnya. Bagaimana lini bisnisnya? Keren banget? Yes, teman-teman. Kalau kita lihat, ya, dia punya yang digratiskan. Ini sudah saya bahas sih, tapi sekilas saya ulik dulu. Ada Canva Pro dan ada Canva Team. Oke, tonton video saya yang sebelumnya teman-teman, dan sekarang kita langsung aja bahas fitur barunya apa sih, gitu kan? Ini dia teman-teman. Nah, jadi waktu kita udah login ke dashboard kita, rasanya ini versi Pro ataupun enggak, kalian akan coba lihat setelah kalian scroll. Di sini ini the biggest announcement from Canva di tahun 2022 teman-teman, ya. Tahun ini rasanya akan muncul, ya, ini udah di-announce, artinya kalau kita sudah login, bayangkan ada 85 juta user tadi yang aktif, berarti sekitar 85 juta orang sudah di-announce, sudah dikasih tahu bahwa akan ada Docs, namanya Canva Docs. Dan ini masih beta teman-teman. Pasti ini di tempat kalian belum ada, karena di tempat saya juga belum ada. Dan waktu ini kita klik, kalau yang ini kan fitur yang ini udah ada, fitur website sudah bisa dari Canva, whiteboard ya itu udah bisa ya, kemudian video, print product, kemudian presentation, dan seterusnya udah ada. Ini sudah. Bayangkan kerennya dia. Nah, sekarang yang terbaru ya, ini kalau kita klik itu akan munculnya ke sini. Ya, itulah, ini saya udah sempat singgung sedikit di video sebelumnya. The future is visual. Jadi bagaimana hal-hal visualisasi itu sangatlah sangat seperti dibutuhkan, sangat sesuatu yang spektakuler teman-teman. Karena dengan visual itu, dengan satu gambar bisa menjelaskan sejuta kosakata. Kira-kira gitu ya. Teman-teman, by the way, like dulu, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nanti kita akan bahas terus seputar Canva ini teman-teman. Nah, di sini kita balik ya. You are the wait list. Nah, kita bisa semacam waiting list lah teman-teman, karena nggak semua orang dapat yang namanya Canva Docs. Apa sih Canva Docs? Kalau kalian ingat teman-teman, di sini saya coba buka, ada namanya Google Docs. Ini sebetulnya mirip seperti Google Docs ya. Ini fitur baru atau produknya si Google ya. Di dalamnya kita bisa sebetulnya, kalau kita scroll nih Google Docs, di dalamnya kita punya ada Docs itu untuk kayak mengolah kata, kemudian ada Sheets ini untuk Excel, perhitungan-perhitungan, Slide ini untuk presentation, kemudian Form itu untuk pendaftaran, formulir pendaftaran teman-teman. Nah, ini semuanya terpakai. Nah, kalau di Microsoft ada juga teman-teman. Kalian nanti bisa cari, ada Microsoft Docs, nanti ada, dan seterusnya lah ya. Kurang lebihnya mirip seperti ini. Dan memang sih, apa plus minus dari Google Docs dengan nanti Canva Docs? Let's see teman-teman, sama-sama kita akan bahas. Jangan lupa nyalakan loncengnya di channel ini, kita akan bahas teman-teman. Kenapa? Karena di sini sih udah punya template juga, template gallery, tinggal pilih gitu. Tetapi apa yang lebih kreatif dari yang sempat di sounding di sini, the future is visual ini teman-teman. Mari kita lihat sama-sama bahwa fitur ini akan rilis nanti di 2022 ini teman-teman. Oke, yuk kita lihat. Saya sih udah coba tadi kayak request ya, kita bisa kayak testing lah gitu ya. Nah, oke, mari kita bahas teman-teman, langsung ke sini. Apa sih ya apa sih Canva Docs itu teman-teman? Kita bisa lihat di sini sebuah landing page-nya teman-teman. Design Visual Docs, disebut nanti produknya namanya Canva Docs. Alright. Kata kuncinya Docs. Kita bahas di sini. Canva Docs is a visual first documents creator that law. Jadi artinya kita itu sebagai orang-orang yang bekerja dengan dunia documents
ya teman-teman, bisa pakai Microsoft Word waktu itu, ada Google Docs dan lain-lainnya. Kita bisa akan di sini dikasih banyak keleluasaan. Jadi di dokumen kita teman-teman, nanti itu bisa ada unsur-unsur video, image, grafik ya, chart itu kalian pasti tahu lah. Chart misalnya penjualan pembeli ya, sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti ada kurvanya, itu chart namanya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak. Jadi dengan begitu banyaknya elements yang ada di Canva, kalian bisa bayangkan, wah, kreativitas kita di dalam sebuah docs-nya kita atau documentation-nya kita, apakah itu lease agreement ataukah itu surat lamaran dan lain-lain. Pokoknya jadi berkaryanya keren banget. Nah, by the way, kalian bisa join waitlist ini, nanti akan tetap diarahkan ke tampilan ini. Oke, kita lihat kira-kira tampilannya seperti apa. Seperti ini teman-teman. Tentu dia memikirkan kesederhanaan, kecepatan dan lain-lainnya, of course. Dan dia ini dengan ada nama-nama di sini, itu artinya dokumennya itu bisa diedit sama multi-user. Mirip kayak di Google Docs teman-teman. Kita kalau ada create satu file di sini, kemudian kita bisa langsung share sama tim kita atau teamworks. Nah, ini seperti ini kalian bisa lihat. Jadi satu dokumen dikeroyok atau dikerjakan sama satu orang, itu akan cepat sekali dalam productivity kita untuk mengerjakan sebuah documents, right? Nah, di sini kita ada lihat 75 customer trust Canva worldwide. Saya nggak tahu kalau di depan tadi ada 85. Ini apakah secara keseluruhan 85 juta orang pengguna? Di sini kenapa dia tulis kecil 75? Saya nggak tahu apakah yang sudah coba menggunakan Canva Docs ini barangkali, I don't know. But let's see, ini adalah perusahaan-perusahaan besar atau raksasa. PayPal, siapa yang nggak tahu? Gucci, siapa yang nggak tahu? Sony Music, dan seterusnya. Danone juga itu perusahaan besar. Wow. Jadi kira-kira bagaimana? Kalian tertarik dengan Canva Docs ini teman-teman? Silahkan komen dan fitur apa yang kalian suka banget ya. Nanti setelah pertama kali kalian gunakan. Introduction Canva Docs. Ini adalah masih beta. Jadi masih beta, belum ada di saya, mungkin di kalian juga belum ada di tahun ini. No, saat ini saya lagi, maksud saya adalah saat ini, sekarang ini kalau nggak salah, sebentar saya buka handphone saya. Hari ini itu adalah tanggal 29 September, ya, tahun 2022. Nah, per hari ini itu belum ada di saya juga. Di kalian? Nah, kapan kalian tonton video ini? Mungkin udah lebih dari tanggal ini. Silahkan komentar di video ini teman-teman. Let's go, kita scroll ke bawah. Nah, nanti di dalam Canva Doc ini teman-teman ya, apa sih yang kita bisa gunakan atau fitur-fiturnya, keleluasaannya, friendly-nya kayak gimana sih gitu ya. Nah, bisa drag and drop. Wah, keren banget dong. Layaknya existing yang sekarang. Drag and drop dari kiri pindahkan ke kanvasnya di kanan. Itu namanya drag and drop, dan seterusnya ya. Kemudian next, kolaborasi. Nah, kolaborasi itu berarti nanti bisa dikerjakan sama banyak orang gitu. Jadi poin demi poin bisa dikerjakan dan seterusnya. Pokoknya apa yang ada di documents kita, di lembaran, di page kerja kita, itu bisa dikerjakan sama banyak orang. Jadi berbarengan gitu. Dan itu seperti meeting online ya teman-teman. Nggak perlu kita offline meeting, nggak perlu ke kantor. Ya, semuanya bayangkan, bisa kalian bayangkan future of work from home, WFH. Atau work from online gitu ya. Even mungkin kita udah nanti bisa offline kerja kantoran, tapi kalian bisa bayangkan ke depannya gimana sih cara orang bekerja. Keren ya, bakalan di rumah doang gitu ya, koloran atau cuma pakai sarung atau ya gitulah. Ini cara orang bekerja. Bagaimana dengan cara orang bisnis online? Ya tentu kalian udah tahu ada marketplace dan seterusnya, aplikasi dan seterusnya. Perfect teman-teman. Yuk kita bahas selanjutnya. Teman-teman, ada nanti di dalam Canva Docs itu bring works together, masih seputar yang tadi ya. Intinya kerjasama dan seterusnya. Kemudian, nah ini nih yang asik juga, share your work your way gitu ya. Nah, ini apa ini? Kalian tinggal baca aja sih dan seterusnya. Nah, aku langsung lompat ke sini aja teman-teman. Ada semacam pernyataan lagi, penegasan bahwa dia bisa dipakai nanti di level enterprise, di level business, education, bahkan personal. Lagi-lagi seperti di video saya sebelumnya saya sudah bahas, kalian bisa bayangkan bagaimana popularitas dan trendingnya dari si Canva ini. Di education aja dia lirik. Personal, ya personal mungkin seperti kalian, seperti saya, yang kalian cuman kalian punya perusahaan CV atau PT, tapi kalian just personal use Canva ini gitu untuk bisnis kalian dan seterusnya, atau nge-layout banner kalian atau produk kalian di Shopee, Square, Instagram dan lain-lain gitu. Itu oke. Tapi for education, nah ini yang nanti ada student, ada teacher, ada student, ada teacher. Nah, ini saya udah pernah bahas, kalian tonton di video sebelumnya. Jadi keren banget
Ya oke, next kita lihat di sini ada all docs editing feature. Nah, ini fitur-fitur yang ada nanti di dalam Canva Docs itu teman-teman. Ya, drag and drop udah tentu, dan ada di sini sistem yang auto save. Ini mirip seperti Canva yang ada sekarang untuk kalian pakai, yaitu untuk mendesain dan berbagai keperluan tentunya. Artinya Google, Canva Docs ini teman-teman itu nanti tetap berada di dalam login kita ini yang adalah namanya web base. Tetap di satu akun. Keren banget. Mantap ya. Luar biasa. Kemudian cloud storage-nya nanti start mungkin kita akan dikasih free 5 GB di sini. Wow, 5 GB. Oh, gratis. Oke, dan seterusnya. Mirip kayak Google lah ya. Google kalian pakai Gmail, YouTube dan seterusnya itu awalnya kalau nggak salah pakai 5 GB atau 15 GB, saya lupa. Habis itu nanti kita harus upgrade ke versi Pro. Kira-kira kayak gitu. Oke, itu dia, dan seterusnya ini ya fitur-fiturnya lah, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini ada sedikit pertanyaan-pertanyaan, nanti kalian tinggal baca aja. Nah, artinya teman-teman, bagaimana sih kerennya si Canva ini? Wow, luar biasa teman-teman, gitu. Keren ya? Oke teman-teman, nah kalau di dalam sini sendiri itu kalau kita search dengan kata kunci ada resume atau resume itu resultnya kayak gini. Nah ini kan bagaimana kalian mendesain ini di Microsoft Word mungkin agak stres ya, karena elemen-elemennya sedikit atau terbatas banget, nggak bisa sekreatif ini. Atau kata kuncinya bisa resume, kalian bisa cari, atau juga bisa kalian pakai kata keywordsnya adalah curriculum vitae, sama aja sih. Nah, jadi kalian bisa, kalau sekarang kan trennya bikin curriculum vitae atau resume itu pakainya dari Canva teman-teman. Bahkan ada jasa-jasa yang muncul untuk mengedit atau membuat curriculum vitae kalian atau resume kalian atau apa namanya ini kayak bahasa Indonesianya apa ini, saya lupa lagi bahasa Indonesianya. Nah, itu dia teman-teman fitur terbaru dari Canva yang akan coming soon ya di 2022 ini, kayaknya akan rilis dan kita nanti sama-sama. Teman-teman, itu aja fitur terbaru lagi dari Canva. Yes, namanya Canva Docs. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya, masih membahas tentang Canva atau software lainnya. Nanti teman-teman silahkan komentar aja. Jangan lupa like, comment, dan share. And teman-teman, bye-bye.